Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Inayanti dari kelompok 3, NIM saya 171600146. Di sini saya akan menjelaskan audit internal berbasis resiko. Definisi: mengidentifikasikan AIBR sebagai metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. AIBR memungkinkan audit internal memberikan asuran kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. AIBR perkembangan yang dinamis. Proses pemantauan AIBR terhadap rencana tahunan yang terus-menerus berubah merupakan suatu tantangan tersendiri. Menetapkan target-target dan melakukan penampilan terhadap karyawan menjadi lebih rumit. Keuntungan dan keunggulan AIBR. 1. Manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. 2. Tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan. 3. Dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. 4. Proses manajemen risiko, efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipatuhi oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut. 5. Risiko, tanggapan, dan tindakan lanjut dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Dan dengan demikian, audit internal dapat memberikan keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris mengenai 3 hal tersebut. 1. Proses manajemen risiko. 2. Pengelolaan risiko. 3. Pelaporan dan pengelompokan risiko. Implementasi AIBR. Tahap 1. Menilai risk maturity. Dapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan mematuhi risiko. Tahap 2. Perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali tentukan penuangsaan angsuran dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan angsuran. Tahap 3. Melakukan tugas audit. Melakukan tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk memberikan saran dalam kerangka manajemen risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Cecilia akan melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini ada aneka ragam resiko bisnis. Resiko merupakan pokok bahasan yang sangat luas. Resiko ada pada manusia, baik upaya yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Beraneka ragamnya jenis resiko bisnis merupakan pemahaman tentang hubungan antara resiko dengan industri atau jenis bisnis atau jenis produk. Ada beberapa macam jenis resiko dan resiko berasal dari situasi-situasi yang berbeda. Ada situasi likuiditas, resiko yang berkenaan dengan kedaulatan suatu negara, resiko asuransi, resiko bisnis, resiko kebangkrutan, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis resiko bisnis. Ketika berselancar di Google, kita akan mendapatkan beberapa jawaban mulai 3, 4, 5, bahkan 20 jenis resiko. Salah satu pendapatan yang umumnya dilakukan ialah dengan diskusi dan tukar-menukar pendapat dengan manajemen senior atau mereka yang melaksanakan fungsi pengelolaan risiko perusahaan. Diskusi ini dapat dimulai dengan generic risk, model yang menggambarkan kategori resiko dan jenis resiko yang mungkin dihadapi organisasi, seperti dalam 4 jenis resiko dari IIA. 4 jenis resiko bisnis. Yang pertama yaitu resiko strategi. Suatu perusahaan menjadi kurang praktis dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya yaitu dari perusahaan besar dalam teknologi, misalnya standar telekomunikasi 5G yang berdampak terhadap hubungan ekonomi dan pasar perdagangan bebas antar negara. Pencetusnya mungkin teknologi, tetapi mungkin juga teknologi dan politik perdagangan. Yang kedua yaitu resiko kepatuhan. Dalam literatur, resiko kepatuhan
Kepatuhan ini umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang yang berubah. Seringkali dengan bertambahnya ukuran perusahaan, pertambahan pula kepatuhan karena adanya ketentuan perundang-undangan tambahan atau jenis yang menghadapi otomatis dan regulator tambahan. Contohnya, yaitu perusahaan perkebunan Indonesia yang sebelumnya menjual produknya di dalam negeri. Berhadapan dengan hukum Indonesia saja, sekarang ia mengekspor produk yang berhadapan dengan hukum dan perundang-undangan, bukan saja di negeri pembeli, tetapi juga di pemberi singgah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Pujawati, NIM 1716000009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis resiko bisnis. Yang ketiga, operasional risk atau resiko operasional. Operasional risk merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Dalam beberapa resiko operasional bisa terjadi karena adanya suatu sebab. Dalam hal lain, resiko operasional bisa terjadi oleh peristiwa di luar kendali perusahaan seperti bencana alam atau masalah dengan website yang digunakan. Apapun yang menghalangi atau menghambat operasi bisnis merupakan resiko operasional. Risiko operasional bisa berdampak besar bagi perusahaan, bukan saja hanya biaya untuk memperbaiki keadaan kembali ke normal, tetapi juga ada masalah operasional yang memperlambat pengiriman barang ke pelanggan yang berakibat kehilangan pendapatan dan rusaknya reputasi perusahaan. Yang keempat, financial risk atau risiko keuangan. Secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Risiko keuangan juga meningkatkan jika utang-utang dibayar dalam valuta asing yang kompetensi menguat terhadap rupiah, atau sebaliknya, ketika valuta asing melemah terhadap perusahaan mempunyai banyak tagihan falas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dwi Retnowati dengan NIM 1716000145. Di sini saya melanjutkan untuk presentasi sebelumnya. Di sini ada reputational risk atau resiko reputasi. Reputasi adalah segala-galanya. Meskipun kita banyak membaca surat kabar, perusahaan yang tidak segan-segan mengorbankan reputasinya atau reputasi pemiliknya. Jika reputasi perusahaan atau pemiliknya hancur, kerugian berupa hilangnya pendapatan terjadi karena pelanggan menghindari berbisnis dengan perusahaan itu. Para karyawan diliputi kekecewaan dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Resiko reputasi bisa disebabkan oleh tuntunan atau khusus hukum yang besar. Jenis resiko bisnis sebagai suatu kemungkinan dari kemudian hari yang dapat mencegah seseorang mencapai tujuan perusahaannya. Resiko yang dihadapi bisnis bervariasi, mulai dari resiko yang dapat dikendalikan sampai hal-hal di luar kendali si pemimpin perusahaan, seperti keadaan perekonomian global. Dan tujuan dari manajemen resiko bukanlah sama sekali menghilangkan resiko. Dalam kebanyakan hal, manajemen resiko berupa mengoptimalkan rasio antara resiko dan hasil dalam batas-batas resiko yang dapat ditolerir perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.